Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang inverse komposisi. Kalian masih ingat arti dari inverse? Inverse sendiri artinya adalah kebalikan. Jika sebuah fungsi kita cari inverse-nya atau kita balik, maka yang tadinya fungsi f di sini dari A ke B, inverse-nya adalah dari B ke A atau ditulis f inverse. Sedangkan untuk komposisi fungsi, pasti kalian juga masih ingat, kita lihat ilustrasinya kalau dalam diagram panah ada himpunan A, B, dan C. Fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, kemudian dari himpunan B ke himpunan C oleh fungsi G, maka kita bisa membuat langsung jalan pintasnya dari himpunan A ke himpunan C sebagai G komposisi f atau G bundaran fx. Nah, bentuk ini bisa ditulis atau definisinya adalah G dalam kurung fx. Kalau untuk inverse fungsi komposisi, maka kedua definisi ini akan kita gabungkan. Kita akan buat ilustrasinya dalam diagram panah juga, supaya nanti lebih jelas. Di sini ada himpunan A, B, dan C. Kemudian fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Lalu fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C. Jalan pintasnya atau jalan singkatnya yaitu komposisi tadi. Dari himpunan A ke himpunan C kita tulis G komposisi F. Fungsi F duluan yang bekerja baru fungsi G. Nah, kita akan mencari inverse dari G komposisi F. Perhatikan lagi bahwa G komposisi F asalnya itu dari himpunan A, tujuannya adalah himpunan C. Maka untuk inverse-nya, inverse itu kan konsepnya kebalikan. Jadi kita balik kodomain dengan domainnya. Maka sekarang arah panahnya dari C ke A. Ini adalah inverse dari G komposisi F. Jika kita melihat lagi untuk panah yang bawah nih, G komposisi F inverse, itu kan asalnya dari himpunan C ke himpunan A. Kalau kita satu persatu langkahnya, jadi nggak langsung dari C ke A, dari himpunan C dipetakan ke himpunan B, kemudian dari himpunan B dipetakan ke himpunan A. Nah, sekarang lihat, kalau dari himpunan B ke himpunan C itu kan adalah fungsi G. Berarti kalau di bawahnya atau panah yang bawah ini dari C ke B, kebalikan kan dari fungsi G. Kebalikan dari fungsi G bisa kita tulis G inverse. Begitu juga dengan dari A ke B itu adalah fungsi F. Maka, untuk panah yang bawah, dari B ke A, berarti kebalikan dari fungsi F. Kebalikan dari fungsi F adalah F inverse. Sekarang kita perhatikan panah yang bawah saja, yang dari kanan ke kiri. Dari C ke B, kemudian B ke A. Yang bekerja duluan adalah fungsi G inverse. Kemudian, setelah fungsi G inverse, yang bekerja adalah si fungsi F inverse. Maka kita tulis F inverse-nya di luar dan G inverse-nya di dalam. Kalau kalian masih ingat tentang definisi komposisi, jika ada F komposisi G, maka bentuknya sama dengan F dalam kurung GX. Fungsi G yang bekerja duluan masuk ke fungsi F. Nah, ini juga berlaku untuk yang baru saja tadi kita tulis G inverse duluan kan tadi yang bekerja, kemudian masuk ke dalam fungsi F inverse. Maka bentuk ini bisa kita tulis F inverse komposisi G inverse. G inverse-nya masuk ke dalam F inverse. Ternyata kita mendapatkan sebuah persamaan baru atau bentuk yang ternyata senilai, yaitu G komposisi F inverse sama dengan F inverse komposisi G inverse. Nah, dari bentuk yang kita dapat ini, kita akan menemukan bentuk-bentuk lain dari inverse sebuah fungsi komposisi. Jadi, diingat konsepnya ya. Kita akan coba pada bentuk lainnya. Misalnya, F komposisi G inverse, maka bentuk lainnya sama dengan G inverse komposisi F inverse. Kenapa bentuknya berubah jadi seperti ini? Kita lihat lagi rumus yang ada di kotak di atas. Bentuknya adalah G komposisi F diinverskan. G komposisi F. Dan bentuk yang di sebelah kanan atau di ruas kanan, posisinya dibalik F dan G-nya. Kemudian masing-masing fungsi diberi inverse.
Jadi inverse yang di luar kurung tuh sudah tidak ada, jadi F inverse komposisi G inverse. Jadi sebenarnya untuk mengubah inverse dari fungsi yang dikomposisikan adalah kita balik komposisinya dan masing-masing fungsi diinverskan. Kita coba lagi untuk bentuk lainnya. Misalnya inverse dari G inverse komposisi F. Ingat tadi caranya kita tukar posisi komposisinya, kemudian masing-masing diberi inverse. Maka yang di depan adalah F diinverskan menjadi F inverse, komposisi G inverse kalau diinverskan, maka akan balik jadi fungsi asalnya, yaitu fungsi G. Jadi di ruas kanan atau bentuk lainnya adalah F inverse komposisi G. Satu lagi contohnya, inverse dari F inverse komposisi G inverse. Nah, kalau kalian sudah tahu konsepnya, coba sambil ditulis, kira-kira ini nanti di ruas kanan bentuknya jadi seperti apa ya? Caranya, ingat tadi, komposisinya kita balik fungsinya, kemudian masing-masing fungsi diinverskan. Yang di belakang itu fungsi G inverse, kalau diinverskan menjadi kembali ke fungsi asalnya, yaitu fungsi G. Kemudian yang di depan F inverse, tukar ke belakang, diinverskan menjadi F. F inverse kalau diinverskan lagi balik menjadi fungsi F. Maka bentuknya yang di ruas kanan adalah G komposisi Fx. Nah, kalau kalian sudah bisa membuat bentuk-bentuk lain dari inverse fungsi yang dikomposisikan, ini nanti akan membantu dalam menyelesaikan soal tentang inverse fungsi komposisi. Soal nomor 1, kita akan mencari rumus fungsi inverse dari F komposisi G. Nah, yang ditanyakan F komposisi G diinverskan. Kita akan cari bentuk lainnya dulu di ruas kanan. Ingat tadi caranya, posisi komposisinya ditukar fungsinya, kemudian masing-masing diberi inverse. Maka bentuknya jadi G inverse komposisi F inverse. Nah, karena dari suatu bentuk F komposisi G inverse ada bentuk lainnya, yaitu yang di ruas kanan ini, maka kita akan punya dua cara untuk menyelesaikannya. Cara pertama itu menggunakan cara yang di ruas kiri, cara kedua itu menggunakan yang di ruas kanan. Jadi sebenarnya mau pakai cara satu atau dua, hasilnya pasti sama, tapi mungkin nanti ada perbedaan langkahnya. Kita akan coba cara satu, dan nanti kita bandingkan dengan cara kedua. Cara pertama yaitu mencari F komposisi G, diinverskan. Berarti kita akan mencari komposisinya dulu. Mencari F komposisi G, lalu nanti baru diberi inverse. F komposisi G itu sama dengan Fgx. Fungsi Gx-nya adalah 1 plus 4x. Kemudian, 1 plus 4x ini akan masuk ke fungsi F. Jadi fungsi F yang tadinya Fx, x-nya semuanya akan kita ganti jadi 1 plus 4x. Jadi bukan 2x min 6 lagi, jadi 2 titik-titik kurang 6. Nah, titik-titiknya ini kita ganti jadi 1 plus 4x. Lalu dikali pelangi seperti biasa, jadi 2 tambah 8x dikurang 6, maka bentuknya menjadi min 4 plus 8x. Ini adalah bentuk F komposisi G. Nah, kita belum selesai, karena kita harus mencari inverse dari F komposisi G ini. Untuk mencari inverse-nya, langkahnya kalau masih ingat, kita buat ruas, salah satu ruasnya jadi Y. Jadi sekarang bentuknya Y sama dengan min 4 plus 8x. Kemudian untuk mencari inverse, buat salah satu ruasnya jadi X sama dengan. Maka di sini pindah-pindah ruas nih, maka bentuknya menjadi X sama dengan min 4 min Y per min 8. Setelah dapat bentuk X sama dengan, maka ini adalah inverse dari F komposisi G. Jadi bisa kita tulis F komposisi G inverse X sama dengan min 4 min X per min 8. Y-nya dikembalikan jadi variabel X lagi, karena di depan variabelnya X. Nah, ini kita simpan jawaban untuk cara yang pertama. Cara kedua, berarti kita akan mencari G inverse komposisi F inverse X. Untuk cara yang kedua ini, kita perlu mencari bentuk dari G inverse dan F inverse dulu.
karena di soal kan hanya diketahui fungsi f dan g-nya. Maka kita cari inverse-nya. Kita mulai dari fungsi gx. Gx-nya kita ganti menjadi y. Jadi y sama dengan 1 plus 4x. Kemudian kita pindahkan ruas dan dapatkan bentuk x sama dengan. Jadi x sama dengan 1 min y per min 4. Ini adalah rumus fungsi dari g inverse. Yang kedua kita mau cari inverse dari fungsi fx. Fx sama dengan 2x min 6. Fx-nya kita ganti jadi y lagi. Kemudian pindahkan ruas supaya jadi x sama dengan, bentuknya menjadi x sama dengan min y min 6 per min 2. Karena di sini semua ada minnya, maka semua mau dikalikan min 1. Jadi pembilang dikali min 1, penyebut dikali min 1. Maka x sama dengan y plus 6 per 2. Sehingga kita sudah punya nih inverse dari fungsi f, yaitu x plus 6 per 2. Selanjutnya, belum selesai, kita akan mencari komposisinya, yaitu g inverse komposisi f inverse. Bentuk ini sama dengan g inverse dalam kurung f inverse x. F inverse x kita masukkan dulu, yaitu x plus 6 per 2. Kemudian, x plus 6 per 2 ini kita masukkan ke fungsi g inverse. Fungsi g inverse itu 1 min x per min 4. Maka x-nya kita ganti, jadinya 1 min titik-titik per min 4. Nah, yang kosong ini kita masukkan dengan fungsi yang di atas tadi, yaitu x plus 6 per 2. Berikutnya harus kita sederhanakan dulu, karena di sini ada pecahan di dalam pecahan. Pembilangnya kita samakan penyebut, yaitu 1 per 1 diubah jadi 2 per 2, supaya bisa dijumlahkan dengan x plus 6. 2 dikurang dalam kurung x plus 6 menjadi min 4 min x per 2. Kemudian di bawah masih ada penyebut lagi per min 4, kita naikkan aja jadi dikali min 1 per 4 dibalik. Maka hasil perkaliannya jadi min 4 dikurang x per 2 dikali 4 min 8. Ini adalah hasil dari G inverse komposisi F inverse. Nah, sekarang hasilnya kita bandingkan menggunakan cara 1 dan 2. Ternyata hasilnya sama ya, sama-sama min 4 min X per min 8. Jadi, kalau mengerjakan soal inverse dari komposisi fungsi, kalian bisa pilih mau menggunakan cara 1 atau 2. Cara ruas kiri atau cara yang ruas kanan. Kalau dilihat sebenarnya yang lebih pendek itu cara pertama. Jadi hanya mencari komposisinya dulu, kemudian mencari inverse-nya. Hanya 2 langkah lalu selesai. Sedangkan cara yang kedua lebih panjang karena harus mencari inverse G, inverse F, baru mencari komposisinya. Jadi ada 3 langkah. Kemudian kita akan lihat lagi pembahasan untuk soal yang lainnya. Kita akan masuk ke nomor 2. Nomor 2 yang diketahui ada fungsi fx, ada fungsi gx, dan kita akan mencari rumus fungsi dari G inverse komposisi F diinverskan. Seperti tadi, kita akan mencari bentuk lainnya dulu. Jangan lupa caranya tadi ditukar fungsi komposisinya, kemudian masing-masing diinverskan. Jadi F diinverskan jadi F inverse, G inverse yang di depan kalau diinverskan akan balik menjadi fungsi G. Maka bentuk di ruas kanannya F inverse komposisi GX. Seperti soal nomor 1 tadi, untuk menjawab soal nomor 2, ada 2 cara. Cara di ruas kiri dan ruas kanan. Kalau menggunakan ruas kiri, kita harus cari G inverse dulu. Kemudian kita harus komposisikan dengan F. Setelah itu baru diinverskan lagi. Jadi ada 3 langkah. Sedangkan kalau pakai bentuk yang di ruas kanan, kita hanya mencari F inverse, kemudian dikomposisikan dengan G. Terus sudah selesai dapat jawabannya. Jadi hanya 2 langkah. Nah, karena kita mau cari langkah yang lebih simpel, yang lebih pendek, maka kita akan menggunakan bentuk yang di ruas kanan. Untuk itu, pertama kita akan mencari bentuk dari F inverse X. Fx-nya sama dengan X plus 2. Kalau mau cari inverse, Fx-nya kita ganti Y dulu. Kemudian buat jadi X sama dengan, pindah-pindah ruas nih.
Jadi X sama dengan min 2 ditambah Y. Sudah dapat F inverse X-nya min 2 plus X. Langkah yang kedua, setelah dapat F inverse, kita harus mencari komposisinya. Jadi buat F inverse komposisi G. F inverse komposisi G itu sama dengan F inverse GX. GX-nya dulu yang kita ganti, yaitu 5 per X plus 1. Kemudian 5 per X plus 1 ini kita masukin ke fungsi F inverse, yaitu min 2 plus X. Min 2 plus X-nya kita ganti jadi 5 per X plus 1. Supaya lebih sederhana bentuknya, ini kita samakan penyebut, jadi sama-sama per X plus 1. Kemudian pembilangnya berarti min 2 harus dikalikan dengan X plus 1. Jadi min 2X min 2. Setelah sama penyebutnya dijumlahkan, jadi sama dengan min 2X plus 3 per X plus 1. Ini sudah bentuk yang paling sederhana, jadi kita sudah dapat jawabannya untuk bentuk F inverse komposisi GX. Selanjutnya soal nomor 3. Yang diketahui masih ada fungsi Fx dan Gx, dan yang ditanyakan adalah nilai dari G inverse komposisi F inverse diinverskan, kemudian X-nya diganti jadi 3. Nah, kalau ditanya nilai fungsi, maka nanti hasilnya adalah bilangan. Karena variabel X-nya kalau di sini sudah diganti jadi 3. Seperti soal-soal sebelumnya, kita akan membuat bentuk lain dari inverse komposisi ini. Kita tukar posisi komposisinya. Jadi F inverse kalau diinverskan kembali jadi fungsi F. Kemudian fungsi yang di depan G inverse kalau diinverskan jadi fungsi G. Maka bentuk lainnya menjadi F komposisi G3. Nah, sekarang kita akan bandingkan langkahnya mana sih yang lebih mudah atau lebih pendek untuk dapetin jawabannya. Kalau di ruas kiri, kita harus cari G inverse, kemudian cari F inverse, lalu dikomposisikan, terakhir baru diinverskan lagi, baru dimasukin 3. Sedangkan kalau pakai yang di ruas kanan, itu kita cukup cari F komposisi G, kemudian disubstitusi X-nya jadi 3. Jadi lebih pendek caranya untuk pakai bentuk yang di ruas kanan. F komposisi G3 itu sama dengan F dalam kurung G3. Nah, kalau ada G3, berarti kita harus masukin 3 ke dalam fungsi G. Fungsi G-nya itu 2X min 1. Maka X-nya kita ganti jadi 3. 2 kali 3 dikurang 1, hasilnya 5. Maka sekarang kita cari nilai F5. Fungsi F, ini yang tadinya variabelnya X, X-nya kita ganti jadi 5 semua. Ini ditulis X-nya dulu, supaya nggak lupa. Nah, X-nya dihapus, diganti jadi 5. Sekarang tinggal kita cari nilainya, 2 dikali 5 tambah 3, per 5 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 13 per 4. Ini adalah nilai dari F komposisi G3. Atau sama dengan pertanyaannya di soal tadi, G inverse komposisi F inverse diinverskan, kemudian X-nya diganti jadi 3. Sama dengan 13 per 4. Nomor 4. Yang diketahui adalah F X min 1 sama dengan X plus 2 dan fungsi Gx. Yang ditanyakan adalah nilai dari G inverse komposisi F diinverskan, kemudian X-nya diganti jadi 1. Karena ditanya nilai fungsi lagi, maka nanti hasilnya berupa bilangan. Kita akan mencari dulu bentuk lain dari G inverse komposisi F diinverskan. Fungsi yang belakang F diberi inverse jadi F inverse, fungsi yang depan G inverse kalau diinverskan kembali jadi fungsi G. Maka bentuknya di ruas kanan jadi F inverse komposisi G. Untuk cara yang di ruas kanan, ini langkahnya pertama harus cari F inverse, lalu cari komposisinya dengan G. Sedangkan untuk yang di ruas kiri, kita perlu cari G inverse, kemudian dikomposisikan dengan F, terakhir diinverskan lagi. Ada 3 langkah. Karena langkah di ruas kanan lebih pendek, hanya 2 langkah, jadi kita akan bentuk yang ada di ruas kanan. Untuk mengerjakan cara yang ada di ruas kanan, kan butuh F inverse. Sementara di soal adanya F X min 1.
Nah, kalau sudah ada fx, kita tinggal cari f inverse. Tapi di sini adanya fx-1. Jadi kita pertama harus cari bentuk fx-nya dulu. Untuk mencari bentuk fx, maka x-1 di sini kita misalkan dengan satu variabel baru. Jangan pakai x lagi karena nanti bisa ketukar dengan x yang ada di sini. Misalkan x-1 sama dengan m. Lalu kita buat x itu senilai dengan berapa m. Kita pindah ruas jadi x sama dengan m plus 1. Nah, m plus 1 ini juga akan dipakai nanti untuk substitusi di atas. Sekarang bentuknya jadi fm, karena x-1 sama dengan m. Kemudian, sama dengan x plus 2, tapi x-nya harus kita ganti dalam m juga. X tadi kan sama dengan m plus 1, maka bentuknya jadi m plus 1 ditambah 2, atau m plus 3. Karena sudah tidak bisa dihitung lagi, kita kembalikan variabelnya dalam x. Jadi fx sama dengan x plus 3. Nah, kita baru dapat fungsi fx-nya. Sekarang kita harus cari f inverse-nya dulu. Mencari f inverse, maka fx-nya kita ganti jadi y. Y sama dengan x plus 3. Kemudian kita buat jadi x sama dengan, untuk jadi x sama dengan, ternyata harus dibagi min 1 atau dikali min 1 kedua ruasnya. Jadi y min 3. Ini adalah bentuk f inverse x, yaitu x min 3. Nah, sekarang kita tinggal cari yang ditanya tadi, pakai bentuk yang di ruas kanan. F inverse komposisi G1 sama dengan F inverse dalam kurung G1. Kita kerjakan fungsi G1 dulu, artinya 1 akan masuk ke dalam fungsi G. Fungsi G-nya tadi 2 min x per x plus 3. Nah, x-nya yang ada di fungsi G, ini kita hapus, diganti menjadi 1. Nilai dari G1 ternyata 1 per 4. Terakhir kita akan cari nilai dari F inverse 1 per 4. Berarti dari fungsi F inverse tadi, yaitu x min 3, x-nya kita ganti jadi 1 per 4. 1 per 4 dikurang 3 sama dengan min 11 per 4. Jadi ini adalah nilai dari G inverse, komposisi F diinverskan, dan X-nya diganti 1. Terakhir, satu lagi kita mau bahas soal nomor 5. Diketahui ada fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Dan kita akan mencari nilai dari F, komposisi G, komposisi H, diinverskan, kemudian X-nya diganti jadi min 1. Nah, ini adalah inverse dari komposisi 3 fungsi. Kita akan coba lihat bentuk lainnya atau yang di ruas kanan dengan cara seperti tadi, sama fungsinya, komposisinya kita balik urutannya dan semua diberi inverse. Mulai dari fungsi yang paling belakang, yaitu fungsi H. Kalau diberi inverse jadi H inverse. Lalu fungsi yang tengah G diinverskan jadi G inverse. Dan fungsi yang paling kiri yaitu F diinverskan jadi F inverse. Lalu kita bandingkan langkahnya kalau pakai bentuk kiri sama bentuk yang kanan. Mana yang lebih simpel? Kalau kita menggunakan bentuk yang di ruas kiri, kita perlu mencari bentuk F komposisi G komposisi H, kemudian diinverskan. Sementara kalau di ruas kanan itu harus cari H inverse, G inverse, dan F inverse. Baru habis itu dikomposisikan. Jadi ada 4 langkah, lebih panjang. Maka kita akan menggunakan bentuk yang di ruas kiri saja, yaitu mencari komposisi dari ketiga fungsinya dulu. F komposisi G komposisi Hx itu sama dengan F dalam kurung G dalam kurung Hx. Kita masukkan mulai dari yang paling dalam dulu, yaitu fungsi H. Fungsi H adalah 1 min X. Kemudian setelah fungsi H, kita masuk ke fungsi G. Jadi 1 min X-nya kita masukkan ke dalam fungsi G. Fungsi G itu 3X. Nah, X-nya kita ganti jadi 1 min X. 3 dikali 1 min X menjadi 3 min 3X. Dan sekarang kita terakhir masukkan ke fungsi F.
fungsi f itu 2 plus x. 2 plus x-nya diganti jadi 3 min 3x. Setelah kita jumlahkan sama dengan 5 dikurang 3x. Nah, setelah dapat komposisinya, kita kan harus mencari inversenya. Karena kita pakai bentuk yang di ruas kiri. Jadi 5 min 3x ini kita cari inversenya dulu. Y sama dengan 5 min 3x. Kemudian yang ada variabel x-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi x sama dengan 5 min y per 3. Ini adalah inverse dari f komposisi G komposisi Hx. Tapi yang ditanyakan tadi kan nilai fungsi. X-nya diganti jadi min 1. Maka X-nya ini harus kita ganti min 1 dulu. Jadi 5 dikurang min 1 per 3. Jadi 5 ditambah 1 itu 6 per 3. Hasilnya sama dengan 2. Maka jawabannya untuk nilai dari F komposisi G komposisi H inverse min 1 sama dengan 2. Selamat belajar ya!